Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dalam acara Wisdom in the Morning atau WTM. No Bible, no breakfast. Hari ini saya bagikan rema dari firman Tuhan di Amsal 25 ayat 15. Dikatakan seperti ini, saudaraku. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Nah, saudaraku, Amsal ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa hanya dengan kesabaranlah kita bisa meyakinkan orang-orang yang keras hati, orang-orang yang keras kepala, apalagi khususnya itu di atas kita atau pimpinan kita atau bos kita atau penguasa di kantor kita, di negara kita, di bangsa kita. Kita bisa membangun komunikasi dengan penguasa karena adanya kesabaran. Ibarat seperti kata pepatah yang mengatakan lidah lembut mematahkan tulang. Artinya kita tahu lidah kita ini lembut, gak ada tulangnya, tapi bisa mematahkan tulang. Sekeras apapun lawan bicara kita, kalau kita lembut, kita mampu sabar, menyampaikan kata-kata kita dengan tepat, maka kita akan punya kesempatan memenangkan, meyakinkan orang yang keras hati. Saudaraku, seringkali orang cenderung ingin menasihati, tapi dia juga emosi. Perlu memperhatikan intonasi di dalam perkataan. Meskipun perkataanmu benar, kalau intonasimu keras, itu bisa menyakiti orang lain. Waktu juga perlu diperhatikan. Jika orang yang engkau ingin bicara sedang capek, lelah, lalu kamu datang dengan tekanan yang tinggi, itu juga bisa membuat hati orang itu dikeraskan. Saudaraku, kalau hati kita lembut, kita mampu sabar, maka kita punya kesempatan menyampaikan isi hati kita, menyampaikan maksud kita dengan benar, meyakinkan orang yang keras hati. Saudaraku, banyak orang ketika menjadi seorang yang lebih hebat, baik itu di dalam keluarga, ada kadang adiknya lebih kaya, lebih berjabatan, wah lebih cakep dari kakaknya, dari abangnya, dia lebih kuat sehingga memiliki sikap arogan, keras hatinya, keras tindakannya, keras suaranya, tidak mau mendengar masukan dari sekeliling. Dia suka bertindak seenaknya sendiri. Orang seperti ini sangat sulit didekati, saudaraku. Nah, ada orang yang kalau bicara juga tidak bisa mengendalikan mulutnya. Mesti ada maksud-maksud yang baik di hatinya. Setiap kata begitu mudah meluncur tanpa dipikir, tanpa rem, tanpa diatur, sehingga dia tidak menyadari perkataan-perkataan yang terlontar ada yang salah. Perkataan yang terlontar ada yang bohong, ada yang tajam seperti silet menyakiti orang lain. Dia hanya berpikir pokoknya maksudku baik, aku tidak bermaksud jahat. Tapi hati-hati, hal-hal seperti ini ketika orang terlukai, maka maksud baikmu tidak pernah sampai. Nah, ada juga orang yang asal ngomong tidak berbobot, yang penting ngomong berulang-ulang. Nah, dia nggak berpikir perkataannya membuat orang lain menghina dia, tertawa, menyimpang, menyinggung. Banyak hubungan kawan, ya, hubungan relasi, hubungan pekerjaan, hubungan dalam rumah tangga, antara ayah dan ibu, antara orang tua dan anak, rusak. Meskipun orang ini orang baik-baik, menjadi rusak, hancur, akibat kata-kata yang keras yang menyakiti dari orang yang merasa dirinya lebih berkuasa.
Saudaraku, jangan lupa, firman ini mengarahkan kita kepada sikap sabar ketika menghadapi penguasa di sekitar kita. Mungkin itu bos kita, mungkin itu suami kita, istri kita, orang tua kita, atau mertua kita, atau siapapun di dalam keluarga yang merasa lebih hebat, kuat dari kita. Oleh karena itu saudaraku, mari kita membangun hubungan relasi dengan orang lain dengan kelembutan. Itu yang dimaksud sabar, ya. Jika kita sendiri tidak ada kesabaran, maka relasi yang kita bangun akan gagal. Gagal bila kita tidak mampu memahami perasaan orang. Bila kita tidak belajar cara yang baik menyampaikan isi hati kita. Jika kita senang asal tubruk, asal tabrak perkataan kita. Kita perlu mengulas kata-kata itu kepada diri kita sendiri. Bila orang lain mengucapkan kata-kata seperti ini kepada saya dengan intonasi yang sama, jenis perkataan yang sama, saya sakit enggak? Jangan main tumpahkan kata-katamu. Pikirkan perkataanmu, situasinya, orang yang kita hadapi. Kerinduan membangun relasi adalah suatu kerinduan Tuhan juga. Itu adalah gambaran hati Tuhan. Tuhan sampai mati di kayu salib, Tuhan Yesus, untuk membangun relasi. Hubungan komunikasi yang sudah rusak antara manusia dengan Tuhan. Maka jika kita ingin membangun relasi dengan keluarga kita, dengan bos kita, dengan siapapun, pasti diberkati Tuhan. Usaha membangun relasi ini adalah usaha yang disenangi Tuhan. Oleh karena itu, marilah juga kita lakukan dengan cara yang baik benar. Jangan asal tumpahkan isi hatimu kepada orang. Lihat situasinya, lihat orang itu lelah atau tidak, lihat kata-katamu tepat atau tidak. Demikian saudaraku, Amsal ini disampaikan buat kita biar kita semua menjadi orang-orang yang berkata-kata lembut, berhikmat dalam menyampaikan firman Tuhan. Nantikan firman ini setiap pukul 5 pagi. No Bible, no breakfast. God bless you.